Terlahir sebagai perempuan tidak membatasi Cut Nyak Dien, pahlawan nasional asal Aceh untuk bertempur di medan perang melawan penjajah Belanda. Sosoknya yang berani membuat banyak pasukan Belanda tewas di tangannya. Lantas bagaimana kisah perjuangan Cut Nyak Dien mengusir penjajah dari tanah Serabi Mekah? Kita simak liputan Stella Ditya selengkapnya. Dunia mengenal Cut Nyak Dien, salah seorang pejuang wanita asal Aceh yang terkenal cukup gigih dalam melawan penjajah dari tanah Serabi Mekah. Ini adalah replika dari rumah Cut Nyak Dien yang sempat dihuni oleh Cut Nyak Dien bersama suaminya sebelum pada akhirnya melaksanakan strategi perang gerilya di pedalaman hutan. Cut Nyak Dien adalah keturunan keluarga bangsawan Aceh Besar di wilayah Nam Mukim yang lahir pada tahun 1848. Dibesarkan dengan pendidikan agama yang kental, dinikahkan oleh orang tuanya pada usia 12 tahun dengan Teuku C. Ibrahim Lamnga pada tahun 1862 dan memiliki seorang anak laki-laki. Saat Belanda menyatakan perang dengan Aceh sejak 26 Maret 1873, Belanda juga menduduki wilayah Mukim 6. Dien mengungsi bersama rombongan perempuan lainnya pada 24 Desember 1875, sementara suaminya berjuang merebut kembali Mukim 6. Naas, suami Dien, Ibrahim Lamnga yang bertempur di Gletarum akhirnya gugur pada 29 Juni 1878. Hal ini membuat Dien sangat marah dan bersumpah untuk melawan Belanda. Sepeninggal suaminya, Dien dilamar oleh seorang pejuang Aceh, Teuku Umar. Lamaran tersebut sempat ditolak, hingga akhirnya Dien menikahi Teuku Umar pada tahun 1880 dengan catatan diizinkan untuk bertempur di medan perang. Dari pernikahan ini lahirlah seorang putri bernama Cut Gambang. Bersama suaminya, Dien memulai perjuangan melawan Belanda. Teuku Umar kala itu memasang siasat mendekati tentara Belanda untuk mempelajari strategi perang dan mengambil seluruh persenjataan Belanda, karena saat itu masyarakat Aceh belum memiliki senjata. Teuku Umar dan Cut Nyak Dien bahkan sempat dianggap sebagai pengkhianat oleh masyarakat Aceh. Belanda yang tertipu oleh pendekatan yang dilakukan Teuku Umar membangun sebuah rumah yang kemudian dihuni bersama Cut Nyak Dien di kawasan Lampisang, Aceh Besar pada tahun 1893. Rumah ini menjadi hunian sekaligus markas Cut Nyak Dien dan Teuku Umar sebelum memulai perlawanan terhadap Belanda. Dan pertama dalam dada hati jina sabar han mungkin tebelah cinta dua hati jina sabar han mungkin tebelah cinta dua. Mendekati Belanda adalah salah satu strategi dari Cut Nyak Dien dan juga Teuku Umar untuk mengumpulkan persenjataan milik Belanda. Pada akhirnya, Cut Nyak Dien, Teuku Umar dan beserta pasukannya masuk ke dalam hutan bersama persenjataan milik Belanda untuk kemudian melakukan strategi perang gerilya. Cut Nyak Dien dan Teuku Umar yang membawa kabur persenjataan Belanda membuat Belanda marah. Tentara Belanda terus mencari keberadaan keduanya untuk menangkap mereka. Rumah Cut Nyak Dien dan Teuku Umar pun dibakar oleh Belanda pada tahun 1896. Ternyata strategi gerilya ini cukup berhasil memporak-porandakan basis pertahanan Belanda. Dengan persenjataan Belanda, Cut Nyak Dien bersama Teuku Umar dan pasukannya terus menekan Belanda. Namun melalui seorang mata-mata, Belanda menemukan rencana Teuku Umar untuk menyerang Melabuh pada 11 Februari 1899. Akhirnya, suami Cut Nyak Dien ini gugur tertembak peluru.
membangun sebuah pasukan kecil dan berjuang melawan tentara Belanda di pedalaman daerah Melabuh. Tak sedikit tentara Belanda yang gugur di tangan Cut Nyak Dien. Namun sayangnya pasukan ini harus hancur pada tahun 1901 seiring dengan Belanda yang semakin mengetahui taktik perang masyarakat Aceh. Tak hanya karena Belanda yang mulai terbiasa melawan Aceh, usia Cut Nyak Dien yang semakin tua membuat kondisinya memburuk. Dien mulai rabun, sakit, dan semakin sulit berperang. Belanda pun akhirnya berhasil menyerang markas Cut Nyak Dien di Betung Lesage. Dien sempat mengambil rencong dan melawan musuh, namun akhirnya ditangkap, sementara Cut Gambang melarikan diri ke hutan. Dien kala itu dibawa ke Banda Aceh dan sempat dirawat, membuat penyakit rabun dan encok yang dialaminya berangsur sembuh. Namun besarnya kekhawatiran Belanda atas kehadiran Dien yang akan membangkitkan semangat perang masyarakat Aceh, akhirnya membuat Dien dibuang ke Sumedang, Jawa Barat dan meninggal pada 6 November 1908. Makamnya di Gunung Puyuh, Sumedang, Jawa Barat baru ditemukan pada 1959 atau 50 tahun setelah Cut Nyak Dien wafat. Cut Nyak Dien akhirnya diakui pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional melalui SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964. Namanya kini dikenang baik oleh dunia sebagai tokoh pejuang perempuan yang berjasa besar mempertahankan wilayah Aceh dari penjajahan. Di Aceh, nama besar Cut Nyak Dien juga diabadikan dalam nama jalan hingga Bandara Melabuh Aceh Barat. Dari Banda Aceh, Sela Aditya, Nawafil, Metro TV.